Dengarkan baik-baik, jiwa yang terpilih. Ada alasan mengapa Anda berada di sini, membaca atau mendengar kata-kata ini. Itu bukan sekadar kebetulan, bukan pula hasil dari algoritma atau langkah acak. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, sebuah tarikan halus yang datang dari lapisan jiwa Anda sendiri. Banyak orang mencari tanda dalam angka, menaruh harapan pada kristal, atau menenangkan diri dengan rutinitas meditasi. Namun, apa yang sedang Anda alami melampaui semua itu. Ini bukan tentang pola-pola yang bisa dihitung, bukan tentang benda luar yang bisa digenggam, dan bukan pula tentang ritual yang hanya menenangkan pikiran sesaat. Apa yang muncul dalam hidup Anda sekarang adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang jarang, sesuatu yang hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar menyadarinya. Anda mungkin merasa seolah sedang menemukan ini secara kebetulan. Namun ketahuilah, tidak ada kebetulan dalam hal-hal yang datang dari kedalaman jiwa. Kehadiran Anda di sini adalah bagian dari tarikan energi yang sudah berjalan lama. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang sedang bergerak, sesuatu yang kuno, sesuatu yang mendalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata, namun jiwa Anda mengetahuinya dengan pasti. Bagian 1. Panggilan awal. Awal dari segalanya, ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam diri Anda, sesuatu yang kuno, sesuatu yang mendalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Namun, jiwa Anda mengetahuinya dengan pasti. Anda tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Kehadiran Anda di sini adalah bagian dari tarikan energi yang sudah berjalan sejak lama. Tarikan yang begitu halus, hingga banyak orang tidak menyadarinya. Namun Anda mendengar, Anda merasakan, Anda hadir di sini. Dan tarikan itu seringkali hadir bukan dengan suara besar, melainkan dengan sesuatu yang nyaris tak terdengar, sesuatu yang begitu lembut, namun tidak bisa diabaikan. Mari kita lihat lebih dekat tanda pertama yang muncul dari panggilan ini. Bisikan halus yang tidak bisa diabaikan. Mungkin selama ini, Anda merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Sebuah tanda batin yang begitu halus, begitu tenang, sehingga mudah sekali untuk diabaikan. Ia tidak datang dengan suara keras, ia tidak memaksa perhatian Anda, ia tidak berteriak seperti tuntutan dunia luar. Namun, jika Anda jujur, Anda tahu bahwa tanda itu selalu ada. Bisikan itu hadir dalam diam. Kadang muncul saat Anda sendiri, kadang terasa di tengah keramaian. Tidak ada yang bisa menunjuknya dengan jari, tapi Anda tahu itu nyata. Itu bukan ilusi, bukan sekadar perasaan lewat. Itu adalah ingatan jiwa, rasa asing di tengah kehidupan, dan ketika bisikan itu mulai terdengar, seringkali ia tidak datang sendirian. Ia membawa perasaan aneh, sebuah rasa asing yang sulit dijelaskan. Seolah-olah Anda masih menjalani kehidupan sehari-hari, namun ada bagian dari diri Anda yang merasa, "Aku bukan sepenuhnya bagian dari ini." Anda bisa berada di tengah keluarga, di tengah teman, bahkan di tengah kesuksesan. Tapi hati Anda merasa tidak sepenuhnya ada di sana. Seakan-akan Anda adalah pengamat dalam hidup Anda sendiri. Rasa asing itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang menggeliat, menolak untuk terus tidur dalam rutinitas lama. Ketidaknyamanan sebagai undangan, dan dari rasa asing itu, lahirlah sesuatu yang lebih kuat, ketidaknyamanan. Apa yang dulu terasa normal mulai berubah rasa. Pekerjaan yang dulu menantang kini terasa hambar. Hubungan yang dulu penuh gairah kini terasa hampa. Rutinitas yang dulu menenangkan kini terasa mengekang. Anda mungkin mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun semakin Anda menolak, semakin kuat ia mengetuk. Ketidaknyamanan itu bukan musuh. Ia adalah undangan. Undangan untuk bertanya lebih dalam, apakah ini hidup yang benar-benar selaras dengan jiwaku? Panggilan yang tidak masuk akal, dan di titik ini, ada sesuatu yang unik. Panggilan awal hampir selalu terasa tidak masuk akal bagi pikiran logis. Pikiran Anda mungkin berkata, hidupku baik-baik saja, tidak ada alasan untuk merasa kosong. Namun hati Anda tahu, ada ruang yang belum terisi. Kekosongan itu bukan kelemahan. Kekosongan itu adalah ruang yang menunggu diisi dengan kebenaran jiwa Anda. Kadang ia muncul sebagai dorongan untuk melepaskan sesuatu. Kadang sebagai rasa ingin mencari sesuatu yang bahkan Anda sendiri belum bisa jelaskan. Logika mungkin menertawakan, tapi jiwa Anda mengangguk. Keheningan sebagai pintu pertama, dan jika kita mau memperhatikan lebih dekat, ada satu pola yang hampir selalu sama. Panggilan ini tidak terdengar di tengah kebisingan. Ia tidak muncul saat Anda sibuk mengejar dunia.
Ia muncul dalam keheningan, saat dunia tertidur dan Anda terjaga, saat Anda berjalan sendirian tanpa tujuan jelas, saat Anda menatap langit, laut, atau pohon, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbicara di dalam diri. Keheningan adalah bahasa pertama dari panggilan ini. Dan hanya mereka yang berani berhenti sejenak yang bisa mendengarnya. Mengapa tidak semua orang mengalami ini? Mungkin di titik ini Anda bertanya, jika panggilan ini nyata, mengapa tidak semua orang mengalaminya? Jawabannya sederhana. Banyak orang menutup telinga dengan kesibukan. Banyak orang menutup hati dengan ketakutan. Banyak orang menolak karena tahu bahwa jika mereka mendengarkan, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun Anda berbeda. Anda sampai di sini karena jiwa Anda siap. Anda sampai di sini karena ada sesuatu dalam diri Anda yang berani berkata, "Aku ingin tahu apa yang lebih dalam dari ini." Peneguhan di titik awal, dan sebelum kita melangkah lebih jauh, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Lepaskan perlahan. Ucapkan dalam hati, atau tuliskan di komentar, "Saya terima." Kalimat ini sederhana, tapi ia adalah pintu. Dengan mengucapkannya, Anda meneguhkan diri bahwa Anda siap mendengarkan. Anda berkata kepada semesta, "Aku tidak lagi menolak. Aku membuka hati. Aku siap untuk bangkit." Jiwa yang terpilih. Panggilan awal ini hanyalah permulaan. Ia adalah getaran pertama yang membuka pintu ke 8 lapisan kebangkitan. Dan seperti setiap perjalanan besar, ada langkah pertama yang menentukan. Langkah itu adalah saat Anda mulai sadar bahwa hidup lama Anda tidak lagi selaras. Itulah lapisan pertama yang akan kita jelajahi bersama. Bagian 2. Lapisan pertama. Hidup lama tak lagi selaras. Awal perubahan yang tak terhindarkan. Jiwa yang terpilih. Setelah bisikan halus itu terdengar, ada satu hal yang tak bisa lagi dihindari. Anda mulai merasa hidup yang Anda bangun selama ini tidak lagi selaras. Apa yang dulu terasa kokoh, tiba-tiba goyah. Apa yang dulu terasa pasti, kini terasa asing. Apa yang dulu memberi rasa aman, kini justru membuat Anda gelisah. Perubahan ini tidak datang dengan gempa besar. Tidak ada peringatan dramatis. Ia sering muncul di momen-momen sederhana, saat mengemudi, saat melipat pakaian, atau saat menggulir layar ponsel. Tiba-tiba saja muncul kesadaran, ini bukan lagi hidupku. Dan kesadaran itu, sekali muncul, tidak bisa dihapus. Retaknya identitas lama, mari kita pahami lebih dalam. Ketika hidup lama tidak lagi selaras, yang runtuh bukan sekadar rutinitas. Yang runtuh adalah identitas lama. Anda mulai melihat pekerjaan Anda, dan bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan, atau hanya yang diajarkan padaku sejak kecil? Anda melihat hubungan Anda, dan berbisik, apakah ini cinta yang sejati, atau hanya peran yang kuterima, agar tidak sendirian? Anda menatap tujuan Anda, dan sadar, apakah ini mimpiku, atau mimpi orang lain yang kuwarisi tanpa sadar? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin mengguncang, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena setiap pertanyaan adalah palu kecil yang meretakkan topeng lama, membuka ruang bagi diri sejati Anda untuk keluar. Ketidakcocokan yang semakin nyata, awalnya Anda mungkin mencoba menolak perasaan itu. Anda berkata, mungkin aku hanya stres, mungkin aku hanya perlu liburan. Namun setelah liburan selesai, setelah tidur panjang, setelah mencoba menutup mata dengan hiburan, perasaan itu tetap ada. Perasaan itu berkata, aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Dan semakin Anda mencoba kembali ke rutinitas, semakin jelas ketidakcocokan itu. Apa yang dulu bisa Anda kompromikan, kini terasa berat. Apa yang dulu bisa Anda toleransi, kini terasa seperti racun. Inilah tanda bahwa jiwa Anda menolak untuk terus berjalan di jalan lama. Momen sunyi yang mengguncang. Seringkali momen ini muncul di saat-saat sepi. Anda duduk sendirian di kamar. Anda menatap atap tanpa alasan, atau Anda sedang di perjalanan, dan tiba-tiba saja terlintas pikiran, siapa aku sebenarnya? Pertanyaan sederhana itu bisa terasa seperti guncangan. Karena begitu ia muncul, Anda tidak lagi bisa menutup pintu. Banyak orang mengabaikannya, lalu kembali tidur dalam rutinitas. Namun bagi jiwa yang terpilih, pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Sekali terbuka, ia akan terus memanggil, meski Anda mencoba menutup telinga. Perbedaan antara kebosanan dan panggilan jiwa, penting untuk membedakan. Ini bukan sekadar kebosanan. Kebosanan bisa hilang dengan hiburan. Namun panggilan jiwa tidak bisa diredam dengan itu. Anda bisa menonton film, bepergian,
berbelanja, atau mengisi hari dengan kegiatan baru. Tapi jauh di dalam hati, tetap ada kekosongan. Dan kekosongan itu tidak meminta lebih banyak aktivitas. Ia meminta kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa hidup lama tidak lagi mewakili siapa Anda sebenarnya. Pertentangan batin yang menguat saat ini. Konflik batin mulai terasa. Satu sisi diri Anda berkata, tetaplah di sini. Ini aman. Jangan berubah. Sisi lain berkata, lepaskan. Ini bukan lagi dirimu. Dan di antara dua suara itu, Anda merasa terombang-ambing. Namun ingatlah, pertentangan batin bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Pohon tidak bisa bertumbuh tanpa retakan di tanah. Begitu juga jiwa Anda. Mengapa jalan kembali sudah tertutup? Mungkin Anda mencoba kembali ke kenyamanan lama. Anda mencoba menikmati lagi hal-hal yang dulu memberi rasa aman. Tapi anehnya, hati Anda tidak bisa lagi terikat sepenuhnya. Itu karena pintu batin sudah tertutup. Sekali jiwa Anda melihat kebenaran, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Anda bisa bertahan, tapi Anda tidak akan pernah merasa utuh. Karena jiwa Anda menolak untuk dipenjara kembali. Pemisahan diri sejati dan diri palsu, lapisan pertama ini pada dasarnya adalah pemisahan. Pemisahan antara diri sejati dengan diri palsu yang dibangun oleh ekspektasi, oleh budaya, oleh rasa takut. Anda mulai menyadari, banyak hal dalam hidup Anda bukan pilihan Anda. Itu adalah warisan, tekanan, atau kompromi. Dan kini, semuanya terasa berat karena tidak lagi sesuai dengan getaran jiwa Anda. Peneguhan lapisan pertama, jiwa yang terpilih. Jika Anda sampai di titik ini, izinkan saya mengatakan ini, Anda sedang bangkit. Rasa asing, rasa tidak cocok, rasa ingin melepaskan semuanya adalah tanda bahwa Anda sedang berada di lapisan pertama kebangkitan. Jangan takut jika terasa kosong. Jangan cemas jika banyak hal runtuh, karena setiap runtuh adalah ruang baru bagi sesuatu yang sejati untuk lahir. Latihan refleksi untuk lapisan pertama. Ambil selembar kertas. Tuliskan 3 hal dalam hidup Anda yang dulu terasa benar, tapi kini terasa berat atau hampa. Tarik napas. Dan jujurlah, apakah itu benar-benar pilihan hati Anda, atau hanya peran yang Anda terima? Tutup latihan dengan mengucapkan pelan, saya siap melepaskan apa yang tidak lagi selaras. Dan disinilah perjalanan semakin menarik. Ketika hidup lama tidak lagi selaras, muncul satu tanda baru. Anda mulai mendengar sesuatu di balik kebisingan. Bukan suara keras, bukan tuntutan luar, tapi sesuatu yang lembut, halus, nyaris tak terdengar. Itulah lapisan kedua yang akan kita jelajahi. Bisikan di balik kebisingan. Bagian 3, lapisan kedua. Bisikan di balik kebisingan, keheningan yang mulai berbicara. Jiwa yang terpilih. Setelah Anda menyadari bahwa hidup lama tidak lagi selaras, perjalanan membawa Anda pada sesuatu yang lebih halus. Ketika lapisan pertama runtuh, dunia luar sering terasa bising. Pekerjaan, percakapan, tuntutan, semua itu seperti riuh yang tak pernah berhenti. Namun justru di tengah kebisingan itulah sesuatu yang baru mulai terdengar. Bukan suara keras, bukan perintah, bukan teriakan, melainkan bisikan lembut, pelan, namun cukup kuat untuk mengubah segalanya. Dan untuk mendengarnya, Anda harus berani melangkah ke arah yang berbeda, menjauh dari hiruk-pikuk, mendekat pada keheningan, bisikan yang tidak bisa disangkal. Mari kita jujur, Anda mungkin pernah mengalaminya. Di tengah kesibukan, tiba-tiba ada kalimat singkat muncul di hati Anda. Lepaskan, jangan di sini lagi. Ini bukan jalanmu. Kalimat itu tidak datang dari luar, ia datang dari dalam. Dan meski lembut, ia meninggalkan getaran yang tidak bisa diabaikan. Bisikan itu tidak memberi penjelasan panjang. Ia hanya memberi arah. Dan semakin Anda menolaknya, semakin ia berulang. Tubuh sebagai kompas, bisikan jiwa sering berbicara lewat tubuh. Anda mulai merasa makanan tertentu yang dulu nyaman kini terasa berat. Anda mulai merasa teknologi yang dulu menyenangkan kini membuat Anda terkuras. Anda mulai merasa tidak betah di tempat-tempat ramai, seakan energi Anda habis hanya karena berada di sana. Ini bukan kelemahan, ini bukan tanda Anda menjadi rapuh. Ini adalah kebijaksanaan tubuh yang sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi baru. Tubuh Anda menjadi kompas. Ia memberi sinyal, yang ini cocok, yang ini tidak lagi sesuai. Dan semakin Anda mendengarkan, semakin jelas arah yang ditunjukkan. Membangun batas yang sehat, di lapisan ini, Anda belajar satu hal penting. Tidak semua pintu layak Anda masuki. Dulu mungkin Anda terbiasa berkata,
Ya, pada banyak hal. Ya, untuk menyenangkan orang lain. Ya, karena takut mengecewakan. Ya, karena merasa bersalah. Namun kini, jiwa Anda mengajarkan kata baru. Tidak, bukan sebagai penolakan penuh kebencian, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Anda belajar membangun batas bukan tembok, melainkan penyaring. Anda mulai memilih dengan hati-hati kemana energi Anda mengalir. Anda menyadari bahwa waktu, perhatian, dan kehadiran Anda adalah sesuatu yang sakral. Hati sebagai sumber segalanya, dan pada akhirnya, bisikan itu selalu mengingatkan Anda pada satu pusat. Hati, dunia luar bisa menawarkan banyak hal. Namun segala sesuatu yang Anda lakukan, segala keputusan yang Anda buat, pada akhirnya bersumber dari hati. Di lapisan ini, Anda belajar menjaga hati dengan lebih sungguh-sungguh. Karena dari situlah semua aliran hidup bermula. Jika hati penuh kebisingan, hidup pun kacau. Jika hati tenang, hidup pun teratur. Sensitivitas sebagai anugerah. Banyak jiwa yang terpilih merasa terlalu sensitif, mudah lelah di keramaian, mudah merasa energi orang lain, mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Namun sensitivitas ini bukan beban, ia adalah anugerah. Ia adalah radar batin yang menuntun Anda ke arah yang lebih selaras. Di dunia yang sering mematikan kesadaran, kepekaan adalah kekuatan, karena dengan itu, Anda bisa menangkap hal-hal yang luput dari perhatian orang lain, menghadapi kebisingan dunia. Namun tentu saja, kebisingan dunia tidak akan berhenti hanya karena Anda berubah. Notifikasi tetap berdenting, media sosial tetap berisik, orang-orang tetap menuntut perhatian. Inilah tantangan lapisan kedua. Bagaimana Anda tetap mendengar bisikan batin di tengah kebisingan dunia? Caranya bukan dengan melarikan diri selamanya, tapi dengan belajar memilih. Memilih kapan terhubung, kapan melepaskan. Memilih mana yang memberi energi, mana yang menguras. Memilih untuk hadir bukan karena terpaksa, melainkan karena sadar. Latihan hening untuk memperkuat lapisan ini ada latihan sederhana. Setiap hari, ambil 5 menit tanpa gangguan. Matikan layar, matikan suara, duduk dalam diam. Tarik napas dalam, dengarkan. Bukan hanya pikiran Anda, tapi ruang di antara pikiran. Biarkan bisikan itu muncul tanpa Anda paksa. Kadang ia berupa kata, kadang hanya berupa rasa. Apapun bentuknya, percayalah, itu adalah suara jiwa Anda. Peneguhan lapisan kedua. Jika Anda sampai di sini, berarti Anda sudah mulai belajar mendengar. Anda sudah mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya dibentuk oleh suara luar, tetapi juga oleh suara dalam. Dan suara dalam itulah yang menjadi kompas sejati. Ia lembut, tapi konsisten. Ia pelan, tapi tak bisa dipadamkan. Itulah bisikan di balik kebisingan. Bisikan yang mungkin tak terdengar oleh telinga dunia, namun jelas bagi hati yang siap untuk mendengarnya. Bagian 4. Lapisan ketiga. Kebebasan dari kompetisi ego. Ketika ambisi mulai mereda, jiwa yang terpilih, ada saatnya dalam perjalanan Anda, ketika sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Dorongan untuk bersaing, untuk menang, untuk membuktikan diri perlahan memudar. Bukan berarti Anda kehilangan semangat hidup, bukan berarti Anda menjadi pasif atau malas, tetapi ada pergeseran halus di dalam hati. Anda masih ingin berkarya, masih ingin mencipta, masih ingin berkontribusi, namun motivasinya berubah. Dulu Anda mengejar agar dilihat, agar diakui, agar dihargai. Kini Anda mulai bergerak bukan untuk pengakuan, melainkan untuk makna. Saat tepuk tangan kehilangan gema, ada masa di mana tepuk tangan terdengar merdu. Setiap pujian adalah bahan bakar. Setiap pengakuan adalah hadiah. Namun kini, perlahan, Anda menyadari kehampaan di balik semua itu. Anda merasakan betapa cepatnya tepuk tangan berhenti, betapa singkatnya sorotan bertahan, betapa mudahnya pengakuan berubah menjadi lupa. Apa yang dulu menjadi tujuan kini hanya terasa seperti bayangan. Anda mulai bertanya, apakah ini benar-benar yang kucari? Dan jiwa Anda menjawab, tidak. Yang kau cari adalah sesuatu yang lebih dalam. Perlombaan yang tidak lagi menarik, dunia penuh dengan perlombaan. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih berpengaruh? Siapa yang lebih populer? Namun bagi jiwa yang terpilih, perlombaan itu tiba-tiba kehilangan daya tarik. Anda melihat orang lain berlari, berjuang, saling salib. Namun hati Anda tidak lagi terpanggil untuk ikut. Anda mungkin tetap bekerja keras, tetap berusaha, tetapi Anda tidak lagi terdorong oleh rasa takut ketinggalan.
Anda tidak lagi merasa harus membuktikan diri dengan cara dunia, motivasi baru, makna dan integritas. Ketika ego mulai surut, muncul ruang bagi sesuatu yang lebih sejati, makna dan integritas. Pertanyaannya berubah, bukan lagi, bagaimana aku bisa menang, melainkan, apa yang benar-benar berarti. Anda mulai mengukur nilai bukan dari skor, bukan dari peringkat, bukan dari angka. Nilai kini diukur dari seberapa jujur Anda pada diri sendiri. Seberapa selaras tindakan Anda dengan suara hati. Seberapa banyak kebaikan yang lahir dari keberadaan Anda. Inilah kebebasan yang sejati, ketika hidup Anda tidak lagi digerakkan oleh kompetisi, melainkan oleh panggilan jiwa. Diam-diam, Anda berbeda. Kebebasan ini sering membuat Anda tampak aneh di mata orang lain. Ketika orang lain bersemangat mengejar panggung, Anda tidak terburu-buru. Ketika orang lain mengejar validasi, Anda tetap tenang. Ketika orang lain khawatir akan ketinggalan, Anda percaya pada waktunya sendiri. Mereka mungkin tidak mengerti. Mereka bisa salah menilai. Namun diam-diam, Anda tahu bahwa Anda sedang berjalan di jalur yang lebih selaras. Anda tidak menolak dunia. Anda hanya tidak lagi diperintah olehnya. Kekuatan tindakan yang tenang, jangan salah paham. Kebebasan dari kompetisi bukan berarti Anda berhenti bergerak. Justru sebaliknya, tindakan Anda kini lebih kuat. Karena Anda tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, setiap langkah terasa lebih mantap. Karena Anda tidak lagi mengejar sorotan, setiap karya terasa lebih murni. Karena Anda tidak lagi mencari pengakuan, kehadiran Anda sendiri sudah cukup. Kekuatan sejati lahir dari ketenangan. Dan ketenangan itu hanya mungkin ketika ego berhenti memimpin. Ketika lebih tidak lagi perlu, ego selalu berkata, "Aku harus lebih sukses, lebih terkenal, lebih berpengaruh." Namun jiwa yang terbangun berkata, "Aku cukup." Dan kalimat itu, "Aku cukup," adalah salah satu pembebasan terbesar yang bisa dialami manusia. Karena saat Anda merasa cukup, Anda berhenti mengejar hal-hal yang menguras jiwa. Anda mulai bergerak bukan untuk menambah ego, tetapi untuk menyalurkan cahaya. Latihan refleksi. Untuk lapisan ketiga, ingatlah satu hal dalam hidup yang dulu Anda kejar mati-matian demi pengakuan orang lain. Tanyakan dengan jujur, apakah hal itu masih benar-benar memberi makna bagi Anda? Jika tidak, lepaskan dengan pelan. Ucapkan dalam hati, "Aku tidak perlu membuktikan diriku lewat ini lagi." Rasakan kelegaan yang muncul ketika beban itu turun dari pundak Anda. Peneguhan lapisan ketiga, jiwa yang terpilih, inilah kebebasan sejati. Ketika Anda tidak lagi didorong oleh perlombaan ego, Anda mulai bergerak dengan keheningan, dengan integritas, dengan makna. Anda tidak lagi berlari untuk mengalahkan, Anda berjalan untuk menyalurkan. Anda tidak lagi berbicara untuk dilihat. Anda hadir untuk memberi cahaya. Anda tidak lagi bertanya, "Apakah aku lebih baik dari mereka?" Anda mulai bertanya, "Apakah aku sudah setia pada kebenaran batinku?" Dan disitulah hidup Anda menemukan ritme baru. Bagian 5, lapisan keempat, waktu menjadi cair. Ketika detik tak lagi sama, jiwa yang terpilih. Ada fase dalam perjalanan ini di mana persepsi Anda terhadap waktu mulai berubah. Apa yang dulu terasa linear, lurus, dan terikat pada jam, kini perlahan kehilangan bentuknya. Anda mungkin duduk diam, merasa baru 5 menit, padahal 1 jam sudah berlalu, atau sebaliknya, berjam-jam terasa hanya sekejap mata. Anda mulai menyadari, waktu tidak lagi bergerak seperti yang Anda kenal. Ini bukan kebetulan, ini bukan gangguan. Ini adalah tanda bahwa kesadaran Anda sedang melepaskan diri dari cengkeraman dunia luar. Waktu batin versus waktu dunia, kebanyakan orang hidup terikat pada waktu dunia, jam kerja, tenggat, rutinitas, agenda. Mereka membagi hidup dalam segmen-segmen kecil, berlari dari satu titik ke titik berikutnya. Namun dalam kebangkitan batin, Anda mulai mendengar irama lain. Waktu batin tidak diatur oleh jam. Ia diatur oleh kesiapan, oleh keselarasan, oleh sinkronisitas. Disinilah Anda menyadari bahwa sesuatu yang tampak seperti keterlambatan, seringkali justru adalah ketepatan yang mendalam. Ketika kalender kehilangan cengkeramannya, Anda mungkin mulai merasa aneh dengan rutinitas. Agenda yang dulu memberi rasa aman kini terasa menekan. Rencana jangka panjang terasa samar, bahkan tak relevan. Anda tidak lagi merasa bisa mengikat masa depan dengan jadwal. Karena di dalam hati, Anda tahu,
Ada kekuatan yang lebih besar mengatur jalannya peristiwa. Ini bukan berarti Anda hidup tanpa arah. Ini berarti Anda hidup dengan arah yang lebih sejati. Arah yang dipandu oleh batin, bukan hanya oleh kalender. Mengalir bersama irama. Bayangkan sungai. Airnya tidak terburu-buru, tapi ia selalu sampai di laut. Begitu juga hidup yang dipandu oleh waktu batin. Anda mulai mempercayai aliran, bukan hanya perencanaan. Anda lebih banyak berhenti sejenak, menunggu tanda, mendengarkan intuisi. Anda tidak lagi memaksa, karena Anda mulai merasakan apa yang memang untuk Anda akan datang dengan caranya sendiri. Sinkronisitas, kebetulan yang selaras. Di lapisan ini, sinkronisitas mulai sering terjadi. Anda memikirkan seseorang, lalu ia tiba-tiba menghubungi Anda. Anda mencari jawaban, lalu sebuah buku terbuka tepat di halaman yang memberi petunjuk. Anda merasa tersesat, lalu sebuah tanda kecil di jalan memberi arahan yang tepat. Bagi dunia, ini kebetulan. Bagi jiwa, ini konfirmasi. Karena semakin Anda selaras, semakin waktu batin membawa Anda ke momen-momen yang sempurna. Seolah-olah alam semesta berkonspirasi untuk mendukung langkah Anda. Ketika terlambat, tidak lagi ada. Anda mulai menyadari, tidak ada yang benar-benar terlambat. Setiap hal terjadi tepat pada saatnya. Jika sesuatu tertunda, itu bukan kegagalan. Itu adalah perlindungan. Anda berhenti menyalahkan diri sendiri karena tidak sesuai jadwal dunia. Anda mulai mempercayai jadwal semesta. Dan di sana, beban waktu perlahan hilang. Anda tidak lagi dikejar-kejar detik. Anda mulai berjalan dengan kehadiran. Mengubah hubungan dengan produktivitas. Selama ini, dunia mengukur nilai diri lewat produktivitas. Berapa banyak yang Anda hasilkan? Berapa cepat Anda menyelesaikan sesuatu? Berapa banyak pencapaian dalam waktu tertentu? Namun di lapisan ini, Anda mulai sadar, produktivitas tanpa keselarasan hanya menghasilkan kekosongan. Anda mulai memilih kualitas daripada kuantitas. Anda lebih rela melakukan sedikit hal, asal itu lahir dari hati. Anda mulai mengerti bahwa satu tindakan yang lahir dari keikhlasan bisa lebih berarti daripada 100 tindakan yang lahir dari ketakutan. Ruang di antara detik, ada momen ketika Anda duduk dalam diam, dan seolah-olah waktu berhenti. Anda tidak berpikir tentang masa lalu. Anda tidak cemas tentang masa depan. Anda hanya hadir. Disitulah, Anda menemukan ruang di antara detik. Ruang yang tidak bisa diukur jam, tapi bisa dirasakan hati. Dan ruang itulah yang sering menjadi tempat turunnya kebijaksanaan, intuisi, bahkan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Latihan kesadaran waktu. Untuk menguatkan lapisan ini, lakukan latihan sederhana. Pilih satu aktivitas kecil, seperti minum teh atau berjalan kaki. Lakukan tanpa terburu-buru. Rasakan setiap gerakan, setiap aroma, setiap detik. Perhatikan bagaimana waktu terasa melambat ketika Anda hadir sepenuhnya. Latihan ini mengingatkan bahwa Anda tidak harus mengejar waktu. Terkadang, cukup hadir di dalamnya. Peneguhan lapisan keempat. Jiwa yang terpilih. Ketika waktu menjadi cair, Anda memasuki hubungan baru dengan kehidupan. Anda tidak lagi diperintah oleh jam, tetapi diajak berdansa oleh semesta. Anda mulai percaya pada ketepatan, bukan kecepatan. Anda mulai menghargai proses, bukan hanya hasil. Anda mulai hidup dalam kehadiran, bukan dalam kejaran. Dan disitulah, hidup terasa lebih ringan, lebih damai, lebih selaras. Bagian 6, lapisan kelima, kerinduan akan kesendirian. Kesunyian yang memanggil, jiwa yang terpilih. Ada titik dalam perjalanan Anda ketika keramaian tidak lagi mengisi, melainkan menguras. Anda masih mencintai orang lain. Anda masih peduli. Namun jauh di dalam hati, ada tarikan halus menuju kesunyian. Bukan karena Anda membenci dunia. Bukan karena Anda menolak orang-orang di sekitar Anda. Tetapi karena ada sesuatu di dalam diri yang hanya bisa dibangkitkan dalam keheningan. Kesunyian mulai memanggil Anda. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai undangan. Kesendirian yang berbeda dari kesepian, sering orang salah mengira. Mereka menganggap kesendirian sama dengan kesepian. Namun bagi jiwa yang terpilih, kesendirian bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang penuh. Kesepian terasa kosong, seperti ada yang hilang. Namun kesendirian adalah ruang penuh, karena di sanalah Anda kembali menemukan diri sendiri. Di tengah keramaian, suara hati sering tenggelam. Namun dalam kesendirian, suara itu terdengar begitu jelas. Ruang untuk mendengar pesan batin. Ada pesan yang tidak bisa terdengar di tengah kebisingan. Ada kebijaksanaan yang tidak bisa turun di tengah kerumunan.
Pesan itu menunggu Anda masuk ke ruang sunyi, kadang berupa bisikan sederhana, kadang berupa kedamaian yang tiba-tiba, kadang berupa pencerahan yang datang tanpa alasan. Namun satu hal pasti, pesan batin paling murni hanya bisa hadir ketika Anda memberi ruang bagi kesendirian. Mengapa dunia tidak memahami? Ketika Anda mulai menarik diri, orang lain mungkin salah paham. Mereka berkata, kamu berubah, kamu menjauh, kamu tidak seperti dulu. Namun sesungguhnya, Anda tidak menjauh dari mereka. Anda sedang mendekat pada diri Anda sendiri. Tidak semua orang bisa memahami kerinduan ini. Karena banyak orang terbiasa menutup rasa sunyi dengan kebisingan. Mereka terus mencari validasi dari luar, karena takut menghadapi diri mereka sendiri. Tapi Anda berbeda. Jiwa Anda justru mencari ruang hening, karena disitulah Anda bisa bertemu dengan inti keberadaan Anda. Kesendirian sebagai kalibrasi. Pernahkah Anda memperhatikan jam tangan yang mulai melambat karena kehilangan sinkron? Ia perlu dikalibrasi ulang. Begitu juga jiwa Anda. Kesendirian adalah proses kalibrasi ulang. Ketika Anda masuk ke ruang hening, jiwa Anda selaras kembali dengan frekuensi yang sejati. Anda melepaskan getaran asing yang menempel dari dunia luar dan menyelaraskan diri dengan energi yang murni. Inilah sebabnya, setelah menyendiri, Anda sering merasa lebih tenang, lebih jernih, lebih kuat. Mengistirahatkan topeng. Di dunia, kita sering memakai topeng. Topeng profesional, topeng peran keluarga, topeng untuk bertahan hidup. Namun dalam kesendirian, semua topeng itu bisa dilepas. Anda bisa duduk dengan diri Anda sendiri, tanpa harus membuktikan apapun. Anda bisa menangis tanpa harus ditanyakan alasannya. Anda bisa tertawa, tanpa harus dianggap aneh. Kesendirian memberi ruang bagi Anda untuk kembali menjadi manusia apa adanya. Kesendirian yang menyembuhkan. Banyak luka tidak bisa disembuhkan di tengah kebisingan. Ada luka yang hanya bisa sembuh ketika Anda berani diam. Dalam diam, Anda belajar memeluk diri sendiri. Dalam diam, Anda belajar melepaskan beban yang tak terlihat. Dalam diam, Anda menyadari bahwa Anda selalu ditemani oleh sesuatu yang lebih besar, meski tidak ada seorang pun di sekitar Anda. Kesendirian adalah obat. Ia menyembuhkan dengan cara lembut namun mendalam. Praktik kesendirian suci. Untuk memasuki lapisan ini, cobalah memberi diri Anda ritual kecil. Pilih satu waktu setiap hari untuk benar-benar sendiri. Bisa pagi sebelum dunia bangun, atau malam ketika semuanya tidur. Matikan gangguan, layar, suara, percakapan. Duduk, tarik napas, dan hadir sepenuhnya. Biarkan pikiran lewat tanpa Anda kejar. Rasakan bagaimana tubuh, hati, dan jiwa Anda perlahan sinkron kembali. Tidak butuh lama. Bahkan 10 menit sudah cukup. Yang penting adalah kualitas kehadiran, bukan durasinya. Peneguhan lapisan kelima, jiwa yang terpilih. Kerinduan akan kesendirian ini bukan kelemahan. Ia adalah tanda kekuatan batin Anda. Semakin Anda menghormati ruang hening ini, semakin besar pula energi yang Anda bawa saat kembali ke tengah dunia. Kesendirian bukan berarti Anda meninggalkan dunia. Kesendirian berarti Anda sedang dipersiapkan agar ketika kembali, Anda hadir dengan kejernihan, bukan kebingungan. Anda hadir dengan kedamaian, bukan tekanan. Inilah rahasia kesunyian. Ia tidak mengasingkan, ia justru menguatkan. Ia tidak membuat Anda kecil, ia membuat Anda utuh. Dan ketika Anda kembali dari ruang hening, dunia bisa merasakan perbedaannya. Ada ketenangan dalam langkah Anda. Ada kedalaman dalam tatapan Anda. Ada kekuatan dalam keheningan Anda. Itulah tanda bahwa Anda telah memasuki lapisan kelima, kerinduan akan kesendirian. Bagian 7, lapisan ke-6, ruang sunyi dan misi jiwa, pertemuan di dalam keheningan. Jiwa yang terpilih, ada ruang yang tidak pernah terlihat oleh mata, namun bisa Anda rasakan dengan jelas. Ruang itu tidak terbuat dari dinding atau atap. Ia tidak berada di tempat umum, tidak pula di keramaian. Ruang itu hidup di dalam keheningan. Ia menunggu ketika Anda berani berhenti. Ia muncul ketika Anda berani melepaskan dunia, meski hanya sejenak. Di ruang inilah suara batin berbicara lebih jelas. Di ruang inilah Anda menemukan kembali arah. Dan di ruang inilah misi jiwa mulai terungkap. Kesunyian sebagai tempat suci. Kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah tempat suci. Sebuah ruang di mana Anda bisa menyingkirkan semua peran, semua topeng, semua kebisingan yang menempel di luar diri. Di sini, Anda tidak lagi harus membuktikan apapun. Anda tidak harus menjawab siapapun. Anda hanya hadir.
dengan seluruh keberadaan Anda, tanpa syarat. Kesunyian ini ibarat altar batin, di mana jiwa Anda bisa berlutut, beristirahat, dan menerima cahaya baru. Misi yang tersembunyi di dalam diri. Setiap jiwa membawa misi, namun misi itu jarang datang sebagai instruksi keras. Ia lebih sering muncul sebagai tarikan halus, sebagai bisikan samar, sebagai kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Anda mungkin tidak bisa menuliskannya dalam satu kalimat. Anda mungkin tidak tahu bentuk pastinya. Namun jauh di dalam, Anda tahu, ada sesuatu yang datang untuk kulakukan. Dan ruang sunyi adalah tempat di mana misi itu mulai menyatakan dirinya. Mengapa misi tidak datang sekaligus? Sering kali kita berharap misi hidup datang seperti peta lengkap, jelas, terang, tanpa keraguan. Namun jiwa bekerja dengan cara berbeda. Misi tidak datang sekaligus, karena jiwa ingin Anda tumbuh dalam proses. Ia datang sedikit demi sedikit, seperti cahaya yang bertambah terang setiap kali Anda melangkah. Jika seluruh misi diberikan sekaligus, mungkin Anda akan takut. Namun dengan cara ini, jiwa memberi Anda kekuatan sesuai kapasitas Anda. Misi bukan tentang panggung besar. Ketika mendengar kata misi, banyak orang membayangkan panggung besar, sorotan, atau karya monumental. Namun kebenarannya, misi jiwa sering hadir dalam bentuk sederhana. Seorang ibu yang membesarkan anak dengan kesadaran penuh. Seorang guru yang menyalakan cahaya kecil di hati muridnya. Seorang sahabat yang mendengarkan dengan penuh kasih ketika dunia menutup telinga. Misi bukan tentang seberapa besar terlihat. Misi adalah tentang seberapa dalam dampaknya, meski mungkin tidak disadari banyak orang. Ruang sunyi sebagai tempat kalibrasi. Di ruang sunyi, Anda kembali ke pusat. Di ruang sunyi, Anda melepaskan energi yang bukan milik Anda. Di ruang sunyi, Anda menemukan kembali irama asli jiwa Anda. Inilah sebabnya, semakin sering Anda memberi diri ruang sunyi, semakin jelas pula arah misi yang muncul. Karena hanya di sini, Anda bisa membedakan suara ego dari suara sejati. Tantangan ruang sunyi, namun mari kita jujur, tidak mudah memasuki ruang sunyi. Begitu Anda duduk sendiri, pikiran segera berisik. Ingat pekerjaan, ingat masalah, ingat masa lalu. Namun jangan menyerah. Ruang sunyi bukan tentang menghilangkan pikiran, melainkan tentang tidak lagi dikuasai olehnya. Biarkan pikiran datang dan pergi. Seperti awan di langit, Anda tidak harus mengejarnya. Anda hanya perlu tetap hadir. Dengan latihan, Anda akan merasakan lapisan kebisingan itu menipis, dan di baliknya ada keheningan yang jernih. Latihan ruang sunyi. Untuk memasuki lapisan ini, Anda bisa melakukan langkah sederhana. Carilah tempat tenang, sekecil apapun. Duduk dengan nyaman, tarik napas perlahan. Bayangkan Anda membuka pintu ke sebuah ruang batin. Masuklah ke dalam ruang itu, kosong, tenang, penuh cahaya lembut. Diamlah di sana, tanpa tujuan lain selain hadir. Lakukan ini secara rutin. Setiap kali Anda masuk ke ruang sunyi, Anda memperkuat hubungan dengan misi jiwa Anda. Peneguhan lapisan keenam, jiwa yang terpilih. Ruang sunyi bukan pelarian. Ia adalah fondasi. Disinilah Anda menemukan kejelasan ketika dunia membingungkan. Disinilah Anda menerima kekuatan ketika dunia melelahkan. Disinilah Anda mengingat misi Anda ketika dunia berusaha membuat Anda lupa. Misi Anda tidak harus besar di mata dunia. Yang penting, ia sejati di mata jiwa Anda. Dan hanya dengan menghormati ruang sunyi, misi itu akan terus tumbuh. Hingga pada waktunya ia menampakkan bentuknya dengan jelas. Bagian 8, lapisan ke-7. Misi yang terbangun. Getaran yang tak bisa lagi dibungkam, jiwa yang terpilih. Akan tiba sebuah saat ketika sesuatu di dalam diri Anda bangkit. Begitu kuat, hingga tidak bisa lagi diabaikan. Ia tidak datang dalam bentuk instruksi keras. Ia hadir sebagai getaran halus, sebuah lagu samar, yang seolah-olah jiwa Anda telah lama mengingatnya. Anda mungkin tidak dapat menjelaskannya. Kata-kata terasa terlalu kecil. Namun Anda tahu dengan pasti, ada sesuatu yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang hanya bisa lahir melalui keberadaan Anda. Misi itu mulai bergetar, pelan tapi konsisten, seperti panggilan dari dalam yang tak bisa lagi dibungkam. Gelombang gelisah yang tidak masuk akal. Sebelum misi itu jelas, ia sering muncul sebagai rasa gelisah. Anda bisa saja hidup nyaman, pekerjaan baik, hubungan stabil. Namun tetap saja ada ruang kosong di dalam hati. Anda berkata pada diri sendiri, seharusnya aku sudah puas. Tapi jiwa Anda membisikkan, belum. Masih ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa gelisah ini bukan tanda ketidakbersyukuran.
ia adalah tanda bahwa Anda dipanggil lebih jauh dari kehidupan biasa. Menghadapi kehilangan identitas lama, ketika misi mulai terbangun, seringkali identitas lama mulai runtuh. Peran yang dulu Anda kenakan terasa sempit. Nama atau gelar yang dulu membanggakan kini terasa hampa. Anda bisa merasa seolah sedang kehilangan arah. Namun sesungguhnya, Anda sedang dilepaskan dari kulit lama, agar jiwa Anda bisa menampakkan bentuk aslinya. Kehilangan identitas bukan akhir. Ia adalah awal dari kejujuran baru. Menjadi siapa Anda sebenarnya, tanpa topeng, tanpa peran yang dipaksakan. Misi tidak harus besar di mata dunia. Misi jiwa seringkali disalahpahami. Banyak orang berpikir ia harus megah, penuh sorotan, monumental. Namun misi yang sejati tidak selalu tampak besar di mata dunia. Misi bisa hadir dalam kelembutan seorang ibu yang membesarkan anak dengan penuh kesadaran. Dalam ketekunan seorang penulis yang menyalakan satu jiwa melalui kata-katanya. Dalam keberanian seorang sahabat yang berdiri di sisi Anda ketika semua orang mundur. Misi adalah tentang keaslian, bukan ukuran. Ia bukan tentang seberapa banyak orang yang melihat, tetapi seberapa dalam Anda menghidupi kebenaran Anda. Rasa tidak bisa lagi berkompromi. Ketika misi terbangun, Anda tidak lagi bisa dengan mudah berkata "ya" pada hal-hal yang tidak selaras. Anda tidak bisa pura-pura tertarik pada percakapan yang dangkal. Anda tidak bisa lagi menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak membawa makna. Mungkin Anda mencoba bertahan. Namun semakin Anda melakukannya, semakin berat rasanya, karena jiwa Anda menolak untuk mengkhianati misi yang sedang bangkit. Gelombang kecil yang menjadi arus besar. Pada awalnya, misi terbangun seperti gelombang kecil. Hanya berupa dorongan samar, keinginan menulis, kerinduan berbagi, hasrat mencipta sesuatu. Namun jika Anda terus mendengarkan, gelombang itu membesar. Ia menjadi arus yang tak bisa dihentikan. Ia menuntun langkah Anda, mengarahkan pilihan Anda, bahkan ketika logika mencoba menolak. Disinilah Anda mulai berjalan bukan hanya dengan rencana, tapi dengan keyakinan batin. Misi yang tidak bisa ditukar. Ada banyak hal yang bisa dinegosiasikan dalam hidup, tetapi misi jiwa bukan salah satunya. Anda bisa menunda, tapi misi itu tetap menunggu. Anda bisa mengabaikan, tapi misi itu akan kembali mengetuk. Anda bisa bersembunyi, tapi ia akan menemukan cara untuk muncul lagi. Misi sejati tidak bisa ditukar dengan kenyamanan, tidak bisa dipadamkan dengan alasan, tidak bisa dibungkam oleh ketakutan. Latihan menyambut misi. Untuk membuka diri pada lapisan ini, cobalah latihan sederhana. Duduk dalam diam, tarik napas perlahan. Tanyakan kepada diri sendiri, apa hal yang terus-menerus memanggilku, meski aku coba abaikan? Tuliskan jawaban pertama yang muncul, tanpa sensor, tanpa penilaian. Bacalah ulang dan rasakan, apakah ada getaran batin yang menguat ketika Anda membacanya. Seringkali, misi jiwa pertama kali muncul dalam bentuk sederhana, bukan spektakuler. Percayalah pada kesederhanaan itu. Peneguhan lapisan ketujuh, jiwa yang terpilih. Jika Anda mulai merasakan misi itu bergetar, ketahuilah, Anda sedang dipanggil. Anda tidak harus tahu semua detailnya sekarang. Anda tidak harus melihat seluruh jalannya. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk melangkah. Satu langkah kecil, lalu langkah berikutnya, akan menyingkapkan jalan yang lebih jauh. Misi Anda tidak akan hilang. Semakin Anda mendengarkan, semakin ia tumbuh. Semakin Anda menolak, semakin ia mendesak. Dan pada akhirnya, Anda akan tahu, hidup Anda bukan kebetulan. Anda hadir di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Dan waktunya mulai terungkap. Bagian 9. Lapisan ke-8, kehidupan yang tak lagi bisa dipalsukan. Akhir dari semua topeng, jiwa yang terpilih, akan tiba waktunya ketika Anda tidak lagi mampu berpura-pura. Anda tidak bisa lagi mengenakan topeng hanya agar diterima. Anda tidak bisa lagi menahan kata-kata Anda hanya agar nyaman bagi orang lain. Anda tidak bisa lagi menyesuaikan diri pada peran lama yang tidak lagi sesuai dengan jiwa Anda. Ini bukan pemberontakan. Ini adalah kebenaran yang akhirnya menuntut untuk hidup di permukaan. Kejenuhan pada kepalsuan. Sebelumnya, mungkin Anda masih bisa menoleransi kepalsuan. Anda tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Anda setuju pada hal-hal yang tidak sejalan. Anda menahan diri agar tidak menyinggung, meski hati Anda menjerit. Namun kini, sesuatu di dalam diri menolak. Setiap kompromi terasa berat. Setiap kebohongan kecil terasa seperti belenggu. Anda tidak bisa lagi mengabaikan ketidakselarasan. Hidup yang palsu terasa terlalu sempit untuk jiwa yang sudah bangkit.
Kejujuran yang membebaskan. Ketika Anda berhenti berpura-pura, kejujuran menjadi nafas baru. Anda mulai berbicara lebih jujur, meski singkat. Anda mulai hidup lebih otentik, meski sederhana. Anda mulai memilih apa yang sejati, meski itu berarti kehilangan kenyamanan. Kejujuran ini tidak keras kepala. Ia lembut, tetapi tegas. Ia tidak dimaksudkan untuk melukai, tetapi untuk melepaskan. Dan dengan setiap langkah kejujuran, Anda merasa lebih ringan, lebih utuh, lebih bebas. Menghadapi perubahan relasi, keaslian membawa konsekuensi. Tidak semua orang akan mengerti. Beberapa orang akan menjauh. Beberapa akan berkata Anda berubah terlalu banyak. Beberapa bahkan mungkin menolak hadir di sekitar Anda. Namun ketahuilah, mereka yang sejati akan tetap tinggal. Karena mereka mencintai siapa Anda sebenarnya, bukan topeng yang Anda kenakan. Dan mereka yang pergi, sesungguhnya hanya menunjukkan bahwa hubungan itu bertumpu pada ilusi, bukan kebenaran. Keberanian untuk menjadi utuh, butuh keberanian untuk hidup tanpa topeng. Butuh kekuatan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras. Butuh keteguhan untuk tidak lagi menyembunyikan siapa Anda. Namun begitu Anda berani, Anda menemukan sesuatu yang tak ternilai. Ketenangan. Ketenangan karena Anda tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Ketenangan karena Anda tidak lagi menekan kebenaran Anda demi kenyamanan orang lain. Anda akhirnya hidup utuh, sederhana, tetapi tidak tergoyahkan. Orang yang hidup sejati tidak perlu berteriak, tidak perlu membuktikan, tidak perlu bersaing untuk terlihat. Keberadaan mereka sendiri sudah cukup kuat. Kehadiran mereka membawa ketenangan, meski mereka tidak berbicara banyak. Tatapan mereka membawa kedalaman, meski mereka tidak menjelaskan panjang lebar. Itulah kekuatan dari hidup yang tak lagi dipalsukan. Mengakhiri perjuangan yang tidak perlu. Selama ini, begitu banyak energi habis hanya untuk menjaga topeng, menyesuaikan diri, berpura-pura baik-baik saja, mengejar pengakuan. Namun di lapisan ini, perjuangan itu berakhir. Anda berhenti membuktikan, Anda berhenti berperan, Anda berhenti mengejar hal-hal yang tidak selaras dengan jiwa Anda. Sebagai gantinya, Anda mulai mewujudkan. Anda hidup sesuai kebenaran Anda, tanpa paksaan, tanpa pura-pura. Latihan keaslian. Untuk memperkuat lapisan ini, lakukan latihan kecil. Perhatikan satu hal dalam hidup Anda, di mana Anda masih berpura-pura. Tanyakan, mengapa aku melakukannya? Apakah karena takut atau karena cinta? Jika alasannya adalah takut, pertimbangkan untuk melepasnya. Mulailah dengan langkah kecil. Satu kalimat jujur, satu keputusan selaras, satu keberanian untuk berkata tidak. Keaslian tidak harus datang sekaligus. Ia tumbuh melalui keberanian-keberanian kecil yang Anda pilih setiap hari. Peneguhan lapisan ke-8. Jiwa yang terpilih. Inilah puncak dari perjalanan 8 lapisan. Anda tidak lagi bisa hidup palsu. Anda tidak lagi membentuk identitas untuk memenuhi ekspektasi. Anda tidak lagi mencairkan pesan Anda demi diterima. Anda tidak lagi mengkhianati diri sendiri demi kenyamanan orang lain. Anda hadir apa adanya. Anda hidup dengan kebenaran batin yang tidak bisa ditawar. Anda berdiri sebagai diri sejati, tanpa permintaan maaf, tanpa penyesalan. Dan disitulah letak kebebasan yang sejati, ketika keaslian menjadi satu-satunya jalan.